Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flo, kau di mana? Flo, panggil Jeff. Flo masih berada di dalam kamar mandi. Flo duduk di atas lantai di pojok kamar mandi. Tanpa sadar, dia menggigiti kukunya untuk menenangkan rasa takutnya. Flo berusaha menekan rasa takutnya. Aku tidak boleh takut, tidak boleh. Mereka tidak akan bisa menangkapku. Tidak akan semudah itu menangkapku. Bukankah kemarin aku bisa melawan mereka? Sadar, Flo, sadar. Kau lebih kuat dari yang kau bayangkan. Batin Flo berperang untuk menguatkan dirinya sendiri. Flo terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan Flo merasa yakin bahwa kali ini dia juga bisa melakukannya. Tapi memang ini adalah kejadian dengan luka paling parah yang didapat Flo dari kelakuan ayah tirinya. Jeff menyadari bahwa Flo berada di kamar mandi karena pintu kamar mandi terkunci dari dalam. Flo, bukalah, tidak ada siapapun di luar. Kau aman bersamaku, keluarlah sekarang, kata Jeff agak berteriak. Tapi tidak ada reaksi jawaban apapun dari Flo. Flo, percayalah padaku, tidak akan ada yang berani menyakitimu lagi, oke? Kau aman bersamaku, kau aman di rumah ini. Bukalah pintunya sekarang, kau bisa masuk angin, ucap Jeff sekali lagi. Flo, please, kata Jeff yang sudah nampak hilang kesabaran. Jika kau tidak membuka pintu ini, aku akan mendobraknya, dan kau harus menanggung kerugiannya pada Shane, ucap Jeff seadanya. Flo tetap tidak berkutik. Dia memilih bersembunyi di dalam kamar mandi. Dia ingin menenangkan perasaannya dulu. Kejadian kemarin ternyata memberikan trauma yang lumayan membuat Flo ketakutan, dan dia ingin menyangkal kenyataan itu. Jeff akhirnya menelpon Shane dan bertanya di mana kunci duplikat kamar mandi, dan akhirnya Jeff membuka pintu kamar mandi dengan memakai kunci duplikat yang diberitahukan oleh Shane. Jeff melihat Flo terduduk di lantai di pojok kamar mandi. Dia terlihat merenung. Flo, are you okay? Tanya Jeff pelan. Flo hanya diam, tak menjawab pertanyaan Jeff. Jeff mengangkat tubuh Flo dan membawanya ke ruang tengah, lalu memakaikannya selimut dan membiarkannya terdiam. Jeff tidak bertanya apapun pada Flo. Jeff mengerti kondisi yang dialami Flo, dan dia tahu Flo ingin menenangkan dirinya sendiri. Kulit tubuh Flo terasa dingin, maka dari itu Jeff memakaikannya selimut. Jeff tetap berada di sebelah Flo. Dia hanya ingin Flo tahu bahwa dia akan aman bersama Jeff. Flo akhirnya meringkuk dan tertidur di sofa. Jeff tetap menemaninya dan menjaga Flo semalaman. Jeff tertidur di sofa yang sama dengan Flo. Ketika Jeff terbangun, dia tidak melihat Flo di sebelahnya. Jeff mencarinya di dapur tetapi tidak menemukannya. Lalu Flo tiba-tiba keluar dari kamar mandi dengan tubuh basah kuyup dengan masih menggunakan baju semalam. Flo, apa yang kau lakukan? Jeff terlihat khawatir dengan kondisi Flo. Jeff menghampiri Flo dan mengambilkan handuk untuk Flo. Siapa kau, Paman? Apa kau teman mamiku? Tanya Flo dengan senyum merekah. Jeff tentu saja terkejut dengan perkataan Flo. Flo adalah tipe orang serius dan tidak suka bercanda, jadi Jeff merasa ada yang salah dengan Flo. Duduklah, aku akan mengambilkan baju untukmu, ucap Jeff berusaha bersikap tenang. Flo hanya mengangguk antusias. Otak Jeff masih dipenuhi oleh pikiran-pikiran tentang sikap Flo yang berubah drastis. Ini, pakailah, lalu aku akan membersihkan luka di dahimu, ucap Jeff lagi. Flo mengangguk dan mulai membuka bajunya di hadapan Jeff. Flo, apa yang kau lakukan? Masuklah ke kamar mandi, ganti baju di sana, oke? Perintah Jeff dengan lembut. Flo mengangguk dan menuju kamar mandi.
Lalu Jeff mengambil ponselnya dan menelpon dokter yang menangani Flo dan menceritakan apa yang terjadi pada Flo. Dan dokter itu menyarankan untuk membawa Flo ke psikiater. Cukup lama Jeff berpikir apa yang harus dia lakukan. Apa aku harus terlibat lebih jauh dengan masalah Flo? Jika begini aku akan semakin terikat dengannya dan tidak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Batin Jeff. Selang beberapa lama, Flo keluar dari kamar mandi dan menghampiri Jeff. Bagaimana kepalaku bisa terluka? Apakah aku jatuh? Tanya Flo. Jeff hanya bisa mengangguk. Jeff mulai mengobati luka di dahi Flo. Flo memandangi Jeff dengan seksama. Sakit, kata Flo tiba-tiba. Tinggal sedikit lagi, lain kali jangan sampai lukamu ini terkena air, ucap Jeff. Flo mengangguk dengan tetap melihat ke arah mata Jeff. Paman tampan sekali, apakah paman pacar Mami? Tanya Flo dengan wajah bersinar. Selama beberapa hari bersama Flo, baru kali ini Jeff melihat ekspresi Flo yang ceria. Bukan, aku pacarmu, jawab Jeff random. Really? Bagaimana bisa aku punya pacar setampan paman? Tanya Flo dengan ekspresi terkejut yang lucu. Itu membuat Jeff tertawa mendengar pernyataan Flo. Berapa umurmu, Flo? Tanya Jeff. 12 tahun, jawab Flo. Jeff mulai menatap mata Flo. Tidak ada kebohongan di sana, hanya pancaran mata anak lugu yang terlihat di sana. Apakah ini rumah paman? Tanya Flo dengan senyum merekahnya. Jeff melihat lesung pipi ketika Flo tersenyum lebar. Bukan, ini rumah sahabatku. Dan ya, jangan panggil aku paman. Aku tidak setua itu. Panggil aku Jeff, kata Jeff. Flo hanya mengangguk. Aku lapar, ucap Flo. Aku akan memesan makanan di kafe. Tunggu sebentar, jawab Jeff dan Flo mengangguk lagi. Setelah makan, kita akan pergi ke dokter untuk memeriksa kepalamu yang terluka, kata Jeff. Aku tidak suka ke dokter, paman. Jeff, bisakah kita di rumah saja? Pinta Flo. Tidak bisa, kau harus tetap ke dokter, tegas Jeff. Baiklah, tapi setelah dari dokter, aku ingin membeli es krim. Boleh, ucap Flo. Baiklah, jawab Jeff. Yeay, thanks Jeff, I love you so much. Cup, Flo berteriak gembira sembari mencium pipi Jeff. Flo adalah seorang wanita dewasa yang sangat cantik. Bohong jika Jeff mengabaikannya. Lama-lama aku bisa gila jika Flo selalu bersikap semanis ini padaku. Oh God, ujian apa lagi ini? Aku juga pria normal. Bagaimana jika aku kehilangan kewarasanku? Batin Jeff tersiksa. Siang itu, Jeff membawa Flo ke psikiater dan dokter menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Flo bisa jadi akibat trauma dari kejadian kemarin. Flo menutup semua ingatannya ketika dewasa karena dia merasa takut menghadapi kenyataan. Flo bersikap seperti anak berusia 12 tahun karena di usia itulah dia pernah merasakan kebahagiaan bersama keluarganya. Jeff tidak tahu bagaimana kisah masa lalu Flo. Yang dia tahu, Flo menjalani hidup yang tidak bahagia ketika menjelang usia remaja sampai dirinya beranjak dewasa. Dokter memberikan beberapa obat untuk Flo minum agar ingatan dan traumanya terobati. Jeff, kau jadi belikan aku es krim kan? Tanya Flo pada Jeff yang sedang fokus menyetir mobil. Iya, di depan sana ada minimarket. Kita beli es krim di sana saja, jawab Jeff datar. Otak Jeff masih dipenuhi tentang tanggung jawabnya merawat Flo. Bagaimana bisa dia terjebak dalam situasi yang membingungkan ini? Jeff, apa kau marah padaku? Tanya Flo pelan. No, kenapa kau berpikiran seperti itu? Tanya Jeff balik. Flo hanya menggeleng. Kata Mami, aku harus menjadi anak yang baik agar Mami tidak meninggalkanku.
Kau tidak menyukaiku, Jeff. Aku akan bersikap baik padamu. Aku janji, jelas Flo dengan wajah sedih. Jeff tiba-tiba meminggirkan mobilnya. Dia menatap wajah Flo yang terlihat sedih. Hei, siapa bilang aku tidak menyukaimu? Kita berteman, tentu saja aku menyukaimu, Flo. Jelas Jeff dengan nada lembut. Wajahmu saat ini seperti mamiku ketika akan meninggalkanku bertemu lelaki itu, ucap Flo lirih. Tidak, aku tidak seperti mamimu, Flo. Aku tidak akan meninggalkanmu, jawab Jeff dengan agak ragu. Promise me? Ucap Flo dengan menunjukkan jari kelingkingnya pada Jeff. Lalu Jeff menautkan jari kelingkingnya pada kelingking Flo. Dan raut wajah Flo pun berubah menjadi ceria kembali. Apa-apaan ini? Oh God, sepertinya aku akan tenggelam semakin dalam, batin Jeff galau. Setelah makan es krim, mereka kembali ke rumah Shane. Jeff sudah mengabarkan kepada Shane dan Lisa tentang keadaan Flo sekarang. Mereka sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Flo. Dan mereka mengusahakan cepat pulang setelah urusan mereka di London selesai. Flo tampak menikmati acara TV yang dia tonton di ruang tengah. Flo memakai dress pendek warna kuning yang membuat kulit putihnya semakin bercahaya. Jeff memperhatikannya dari jauh. Dia masih bingung langkah apa yang harus dia ambil untuk menolong Flo. Jeff juga sudah memberitahu kepada kakaknya untuk memberikan solusi tentang masalah Flo. Jeff, kemarilah temani aku. Film yang akan tayang adalah film horor. Pinta Flo manja, khas anak yang beranjak remaja. Jeff pun menghampiri Flo dan duduk di sebelahnya. Tak lebih dari 1 jam, Flo terlihat sudah tertidur nyenyak. Mungkin efek obat yang baru diminumnya. Jeff menatap ke arah wajah Flo yang tertidur pulas. Jarinya mulai menyentuh rambut Flo yang terlihat menutupi wajah cantiknya. Jari Jeff mulai menelusuri mata Flo yang terpejam, lalu ke hidung Flo yang mancung dan berhenti di bibir Flo yang mungil tapi penuh itu. Lama Jeff menatap wajah Flo. Apa yang harus kulakukan padamu, Flo? Ada rasa tidak rela jika harus menyerahkanmu pada orang lain. Apa aku harus merawatmu sampai sembuh? Aku harus mengambil keputusan secepatnya sebelum Shane dan Lisa kembali, pikir Jeff. Jeff mengangkat ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Jeff, apa kau masih di rumah Shane? Kapan kau akan pulang? Tanya sang mami. Mam, aku masih harus di sini menjaga Flo. Shane dan Lisa belum pulang, ucap Jeff pelan. Tapi Jeff, tidak bisakah kau menyewa perawat yang bisa menjaga gadis itu? Mami tidak ingin ada skandal apapun menjelang pesta pertunanganmu dan Jenny, ucap Mami Jeff. Pestanya masih seminggu lagi bukan? Aku pasti akan pulang sesuai jadwal pesta. Aku lelah, Mam. Aku akan tidur. Jeff pun memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Lengkap sudah kegalauan Jeff. Di lain sisi, dia sudah memutuskan untuk menerima Jennifer sebagai tunangannya. Dan di sisi lainnya, Flo membutuhkannya. Jeff pun memutuskan untuk tidur karena pikiran dan tenaganya lelah.